WWP Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Muharam Chandra Lukina. Baik, Bang, dijelaskan bahwa tadi pemerintah sangat mendukung intens dengan para UMKM. Salah satunya ini pemerintah juga rencananya akan segera membangun UMKM Center untuk mendukung UMKM tadi. Nah, seperti apa tuh Bang untuk UMKM Center? Ya, UMKM Center sendiri ini ya dari inisiasi dari pemerintah Provinsi Lampung ya. Sekarang masih dalam proses pembangunan dan lokasinya di Pekorwai Halim ya. Luasnya sekitar 4.800 sekian meter persegi dan di situ bisa menampung sekitar 1.100 sekian ini ya, stand-stand buat UMKM ya. Ini menjadi sebuah angin segar ya bagi para pelaku UMKM untuk bisa memasarkan ya, mempromosikan dari produk-produknya kalaupun nanti udah UMKM Center ini selesai ya dan bisa menjadi sebuah arena untuk bisa mempromosikan kreasi-kreasi atau produk-produk yang mereka hasilkan. Karena ternyata bukan hanya pemerintah provinsi ya, ternyata pemerintah kabupaten kota juga udah menyadari bahwa UMKM itu menjadi salah satu sektor ekonomi yang ini ya bisa bertahan dan bisa menghasilkan, sehingga mereka juga membangun UMKM Center di kabupaten kota ya. Bukan hanya di provinsi. Harapan sendiri Bang dengan adanya UMKM Center sendiri ini seperti apa Bang bagi para UMKM? Ya mereka bisa lebih ini ya, lebih menggiatkan lagi ya promosi dan lebih memperkenalkan produk-produk mereka. Jadi produk-produk juga mungkin nanti juga tidak hanya di tingkat lokal ya, bisa ke nasional atau bahkan ke luar negeri ya, sehingga produk mereka bisa lebih bersaing dan bisa lebih dikenal di luar Lampung. Dan tentunya kalaupun udah terkenal itu bisa memberikan masukan yang mungkin lebih besar ya daripada yang sudah mereka terima selama ini yang hanya mengandalkan pasar lokal ya. Mungkin ada pendampingan atau support yang lebih dari pemerintah juga untuk membantu memasarkannya mungkin, atau seperti pembinaan ada ya dari setiap dinas-dinas yang koperasi atau UMKM ya, mereka memberikan sebuah selain stimulus juga bantuan ya, ada juga pelatihan-pelatihan dan pendampingan ya. Ini bertujuan agar memang UMKM itu dapat lebih mengembangkan lagi produk-produknya ya, sehingga dan menghasilkan produk-produk yang mungkin dengan kreativitas yang mereka miliki ya, para UMKM itu bisa menghasilkan produk-produk yang bisa lebih bersaing dan lebih menarik ya bagi para peminatnya untuk bisa membelinya. Mungkin sekarang juga di teknologi digitalisasi saat ini malah para UMKM juga ini mungkin didorong untuk beralih ke teknologi digital. Dalam ini ya sisi pemasaran ya, dan ini juga udah banyak juga ya UMKM yang menggunakan mempromosikan produknya lewat digital ya, karena ini juga jangkauannya lebih luas ya, sehingga dan kita juga tidak perlu istilah capek-capek ya untuk ini bergeraknya, bisa dari rumah atau di mana aja kita mempromosikan produk-produk, sehingga ini juga bisa lebih cakupan promosinya bisa lebih luas. Nah mungkin ada nggak Bang data untuk UMKM di Lampung sendiri sampai 2023 ini ada berapa? Jumlah UMKM juga sekitar 250.000 ya yang tersebar di seluruh provinsi Lampung, dan ini juga menjadi sebuah keuntungan ya sebenarnya bagi peluang ya bagi pemerintah ya di masing-masing, tidak hanya di provinsi tapi juga kabupaten kota untuk lebih mengembangkannya ya, karena bisa juga menghasilkan pendapatan asli ya, pendapatan asli daerah ya, bisa menunjang juga untuk pembangunan ya nantinya dari PAD tersebut. Selain itu juga kan UMKM memberikan kontribusi sekitar 60% ya bagi produk domestik bruto ya. Selain itu juga mampu menampung sekitar 97% tenaga kerja ya, dan itu menjadi sebuah memberikan banyak keuntungan ya bagi pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah ya, dalam untuk lebih memperhatikan ya UMKM karena memberikan dampak yang cukup positif ya, dan di berbagai sektor ya. Nah kembali lagi ke UMKM Center tadi, nah ini apakah hanya untuk UMKM yang tertentu untuk masuk tersaring yang bisa menempati itu, atau seperti apa nanti? Ya mungkin ada ya nanti dari ini juga belum sampai ke sana ya, tapi mungkin ada nanti wacana bahwa ada UMKM yang tertentu yang mungkin bisa masuk ya, nanti juga ada nanti yang gimana yang bisa lebih produknya bisa lebih menjanjikan atau bisa ditampilkan di sana ya. Nah kalau selama ini Bang untuk unggulan sendiri dari UMKM di Lampung ini ada seperti apa gitu? Yang unggulan ini ya seperti kita juga ketahui bahwa Lampung sebagai penghasil kopi ya. Nah ini juga menjadi salah satu unggulan ya dari UMKM untuk lebih berkreatif ya dalam mengolah
biji-biji kopi ya untuk menjadi beberapa apa ya, produk-produk ya, sehingga nilai jualnya juga lebih bertambah ya, tidak hanya dari sebatas kopi aja, tapi mereka olah sehingga bisa menghasilkan produk yang lebih menjual ya, dan apa, pendapatannya juga bisa lebih meningkat. Betul. Tapi secara kita ketahui bahwa UMKM di Lampung ini sekarang sangat bervariasi ya Bang. Betul. Ya. Dan sekarang juga yang lebih ini ya, khususnya dari kuliner ya, karena Lampung juga sekarang banyak juga ya kuliner dari UMKM ya, yang mungkin kalau bisa lebih dikembangkan juga bisa lebih bersaing ya, dan bisa lebih menjadi sebuah apa, nantinya destinasi ya, destinasi khususnya bagi para wisatawan ya, dan bisa menyaingi beberapa daerah yang sudah emang lebih dulu lebih mengembangkan kuliner ya. Karena beberapa waktu yang lalu juga sempat ada yang mengatakan bahwa kuliner Lampung juga tidak kalah ya dengan daerah-daerah lain seperti dari Jogja, dari Bandung, apa daerah khususnya di Jawa ya. Dan ini perlu juga apa, perhatian dari pemerintah ya, untuk ikut juga mengembangkan kuliner-kuliner yang ada di Lampung ini. Apalagi sekarang kan dengan teknologi digital. Betul, ya Bang ya, banyak betul. food vlogger gitu juga mempromosikannya juga Betul. sekarang semakin masif begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa UMKM khususnya kuliner itu semakin maju di Lampung. Ya betul, karena ya itu tadi ya, karena kuliner juga Lampung juga memiliki ya beraneka macam ya kuliner yang bisa dikembangkan, dan khususnya kalaupun ini yang khususnya yang lokal ya, karena mungkin bisa lain daripada yang lain yang udah ada ya, bisa diolah lagi, dikembangkan lagi dengan kreatif dari para pembuatnya ya, sehingga bisa lebih apa, menasional atau bahkan mendunia ya, dan orang juga bisa apa, bisa mencicipinya dan balik lagi untuk bisa mencicipi balik ke Lampung, karena itu juga bisa memberikan ini ya, income ya bagi pendapatan daerah sendiri. Mungkin kemudian ada target nggak Bang untuk UMKM di Lampung di tahun 2023 ini? Mungkin sumber ke PAD-nya atau jumlah UMKM yang terus ditambah atau seperti apa? Ya target sih ada ya, tapi yang istilahnya bahwa UMKM ini emang harus lebih diperhatikan ya. Betul. Karena ini juga mereka mampu bertahan, itu kembali bahwa mereka mampu bertahan dan bisa memberikan PAD ya, dan ini juga harus terus mendapat perhatian, dan jangan sampai pemerintah longgar ya, istilahnya sampai jangan tidak memperhatikan UMKM dengan segala apa, kekurangan dan kelebihan UMKM, tetap harus memberikan perhatian yang lebih ya kepada mereka ya. Nah kalau bentuk perhatiannya lagi Bang, mungkin selain dari pendanaan atau dari pembinaan, ada nggak Bang untuk perhatian-perhatian lain untuk para UMKM ini? Ya dengan ini ya, kemarin juga dari kayak Dekranasda atau Dinas Koperasi ya, atau Dinas UMKM itu dengan mengajak beberapa ini ya, apa, pelaku-pelaku UMKM untuk mengikuti pameran-pameran di luar negeri ya. Khususnya kemarin ada kain tapis ya, sehingga itu juga bisa memberikan apa ya, sebagai promosi ya ke dunia luar bahwa Lampung itu memiliki produk-produk khususnya kain tapis ya, yang bisa emang cukup menarik ya, dan emang bagus untuk bisa dijadikan sebagai bahan busana ya, dibentuk berbagai macam busana ya, dan aksesorisnya. Baik, lalu kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.